Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, pada hari Minggu ini kita sudah mendengar khotbah tentang tawanan roh. Nah, Rasul Paulus dalam saudaraku melakukan misi Bapa. Dia rela ditawan oleh roh. Nah, artinya saudaraku, ditawan oleh roh itu adalah dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sehingga kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, seperti Roma 8:13-14 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara, jadi kalau kita dipimpin oleh roh, ayat ini katakan oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Dengan perkataan lain, kalau kita dipimpin oleh roh, kita tidak akan dipimpin oleh kedagingan kita, saudara. Jadi mari kita dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, saudara, maka kita akan menghasilkan buah roh. Buah roh adalah karakter Kristus, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, apalagi saudara kesabaran dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, buah roh itu artinya apa, saudara? Karakter Kristus bermanifestasi dalam diri kita. Berarti apa, saudara? Kita makin serupa dengan Kristus. Jadi makin dipimpin roh, makin serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus, saudara, kita makin mampu untuk saudara, menghadirkan kerajaan Allah. Makin mampu menyelesaikan misi Bapa. Itu yang terjadi pada Adam seharusnya, saudara. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah supaya dia berkuasa. Berarti kalau dia tidak hidup serupa segambar dengan Allah, dia tidak bisa berkuasa. Berkuasa di situ apa, saudara? Membawa kerajaan Allah, pemerintahan Allah ke dunia ini. Makanya ayat berikutnya dikatakan, saudara, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, di situ, saudaraku, gambarnya itu adalah, saudara, tunggal. Jadi gambar siapa? Tuhan ciptakan pria dan wanita itu menurut gambarnya, itu adalah gambar Kristus, saudara. Jadi kita semua manusia secara pribadi kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus, saudara. Nah, kalau kita secara pribadi serupa dengan gambar Kristus, kita juga hidup dalam komunitas yang adalah, saudaraku, serupa segambar dengan Allah, maka kita punya kuasa. Kita punya saudaraku, otoritas menghadirkan pemerintahan Allah, kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Nah, makanya, saudara, mari Minggu ini kita terus dipimpin oleh roh supaya kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Nah, hari ini, saudara, saya mau mengajak kita sama-sama melihat bagaimana kita dipimpin roh dapat bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Nah, ingat, saudaraku, Roma 8 ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara,
kita punya potensi menjadi serupa dengan Kristus. Karena sebelum dunia dijadikan, ya, kita sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, bagaimana caranya kita mencapai ya gambar serupa dengan Kristus ini? Nah, ayat yang ke-28 jawabannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita, saudara. Jadi cara Allah membawa kita serupa dengan Kristus adalah Dia menggunakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini apa? Ya, ini bisa bicara tentang situasi, kondisi, keadaan, ya, yaitu yang enak maupun tidak enak, yang nyaman ataupun yang tidak nyaman, yang baik ataupun yang buruk, ya, yang apa, saudaraku, yang kita suka maupun yang kita nggak suka. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan tunggal, kebaikannya itu. Jadi ini bukan kebaikan tunggal. Nah, apa kebaikan itu? Kalau saudara baca terus, yaitu buat mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya buat siapa, saudara? Buat orang yang terpanggil serupa Kristus. Berarti kebaikan di situ, saudara, adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi Tuhan pakai apa saja, saudara, situasi-situasi, ya, kondisi, keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Itu semua, saudara, diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, itulah cara Tuhan membawa keserupaan dengan Kristus di dalam diri kita. Nah, jadi saudara, ada dua cara yang saya mau bahas, ya, bagaimana Kristus membawa kita makin serupa dengan gambarnya. Nah, yang pertama, saudaraku, adalah, ya, saya mau bacakan di dalam saudara 2 Korintus 4, 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau bawa kita, saudara, supaya manusia roh kita, manusia batinia kita, tiap hari diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, makanya kita jangan fokus ke manusia lahiriah kita. Kalau kita fokus ke manusia lahiriah kita, ya itu makin merosot. Lalu kita fokus membangun manusia lahiriah kita, ya kita miss the point, saudara. Nanti kita bisa kecewa hidupnya. Tapi Tuhan mau kita, saudara, fokus ke manusia roh kita. Bangun manusia roh kita. Biar manusia roh kita makin serupa Kristus. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ayat ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata cara Tuhan membawa manusia roh kita supaya berubah tiap hari makin serupa Kristus adalah melalui penderitaan, saudara. Nah, Paulus menyebutnya penderitaan ringan. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, dibandingkan dengan manusia roh kita makin bertumbuh, makin serupa Kristus. Wow, dibandingkan dengan itu, penderitaan itu nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, nah, apa yang dimaksud penderitaan itu kalau kita baca konteksnya, saudara? Ya, kita bisa baca 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat 11. Kita lihat yang dia maksud penderitaan di sini apa, saudara?
Ya, kita baca ayat 11 dulu. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, Kristus sudah ada di dalam diri kita, saudara. Kristus mau memanifestasikan dirinya, menyatakan dirinya lewat tubuh kita ini, supaya lewat tindak tanduk perbuatan kita, Kristus nampak. Kita menghasilkan buah roh yang tadi itu, supaya orang lihat Kristus. Artinya kita makin serupa dengan Kristus. Nah, gimana caranya supaya kita makin serupa dengan Kristus? Tidak ada jalan lain. Harus lewat penderitaan tadi itu. Nah, penderitaan itu adalah, saudara, kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Wow. Jadi tiap hari, saudara, dia sebut di sini senantiasa, Tuhan itu punya program membawa kita kepada maut, ya, kepada kematian. Tiap hari, saudara, ada kematian-kematian yang kita akan alami, saudara. Ya, lewat apa? Situasi, kondisi, ya, keadaan atau orang tertentu. Mungkin lewat istri saudara, lewat suami saudara, lewat anak saudara, lewat mertua, lewat pemimpin, atau pemimpin lewat orang yang dipimpin, lewat siapa, saudaraku? Lewat siapa saja Tuhan bisa izinkan. Ya, tapi biasanya lewat orang yang dekat dengan kita, saudara. Tuhan membawa kita kepada kematian. Ya, kenapa? Kalau kita nggak mati, saudara, nah, Kristusnya nggak bermanifestasi. Kristus nggak akan nyata. Kehidupan Kristus tidak akan nyata dalam tubuh kita. Jadi kita mesti mati supaya, ya saudara, kehidupan Kristus jadi nyata dalam diri kita, saudara. Ya, nah, itu bagian Tuhan. Tuhan bawa kita kepada kematian. Nah, apa bagian kita, saudara? Nah, saudara, bagian kita adalah, ya, ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, bagian kita apa? Gampang, saudara. Sederhana. Bagian kita membawa kematian Yesus. Ya, kematian siapa? Yesus, bukan kematian kita, saudara. Kematian Yesus, inilah pikul salib, saudara. Ya, jadi kita mesti apa, saudaraku? Pikul salib tiap hari, menyangkal diri tiap hari. Ketika kita pikul salib, saudara, ya, itu artinya, saudara, kita percaya bahwa Yesus sudah mati bersama kita, atau kita sudah mati bersama Kristus. Kita bawa kematiannya Yesus. Jadi untuk mati itu nggak perlu usaha manusia, saudara. Untuk mati itu cukup dengan iman. Kan saya udah mati bersama Kristus. Saya bawa kematian Yesus dalam tubuh saya. Ya, mati kamu. Ya, memang, ya saudaraku, nggak enak, nggak nyaman. Tapi kita terus, nggak, saya percaya saya sudah mati bersama Kristus. Ya, waktu kita terus ngotot, enggak, saya sudah mati bersama Kristus. Nanti tiba-tiba, saudara, saudara bisa menang dalam situasi, keadaan, kondisi, atau menghadapi seseorang, saudara mati. Nah, ketika saudara mati, kehidupan Kristus muncul. Saudara makin serupa dengan Kristus. Makin dibentuk lewat apa, saudaraku, situasi, kondisi, keadaan, orang tertentu yang membuat saudara tidak nyaman. Ya, saudara harus menderita. Lewat penderitaan itu, saudara makin berubah serupa Kristus. Haleluya. Itu cara pertama. Nah, sekarang cara yang kedua. Bagaimana kita, saudaraku, ya, dibentuk supaya manusia roh kita, saudaraku, makin serupa dengan Kristus. Ya, nah, saya mau bacakan satu ayat, saudara. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi,
orang menajamkan sesamanya. Nah, saudara, ini adalah ayat kunci untuk kompak. Orang Yahudi menyebut kompak itu hafruta. Ya. Nah, ini ayat kuncinya. Kalau saudara belajar dalam sejarah hafruta, ayat kuncinya ini. Jadi orang Yahudi percaya, saudara, lewat 2-3 orang itu, kalau mereka sama-sama belajar firman, sama-sama berdoa, sama-sama, saudaraku, menjadi teman hafruta, hafruta artinya pertemanan, maka mereka akan saling membentuk, saudara. Ya, saling membentuk, disitulah terjadi perubahan hidup. Nah, hafrutanya Tuhan Yesus lebih hebat lagi, saudara. Ya, kompaknya Tuhan Yesus, ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Ya. Nah, perhatikan saudara. Apa maksudnya, saudaraku? Ya, besi menajamkan besi. Jadi gini, saudara. Ya, kalau kita lihat alat apapun, saudara, dari logam, cara dibentuknya khususnya besi, saudara, pasti besi dibenturkan kepada besi, atau besi mengasah besi. Misalnya, saudara, bagaimana kita membuat kampak, membuat pedang, pisau, golok, ya, sabit, cangkul. Caranya, saudara, besi menajamkan besi, betul? Ya, jadi besi diketok kepada besi, ya, dibenturkan, ya, dibentuk, saudara, atau dipertajam. Baru jadi apa, saudaraku? Alat-alat yang berguna. Nah, kalau kita mau dibentuk menjadi alat dalam kerajaan Allah, kita mesti apa, saudara? Dibenturkan, ya, diasah, dipertajam. Nah, bagaimana supaya besi bisa menajamkan besi? Perlu pandai besi, saudara. Nah, pandai besinya itu Tuhan Yesus. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, ayat itu, saudara, konteksnya bukan berbicara tentang, oh, kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, baru Tuhan hadir. Kalau sendirian kan hadir juga, saudara. Ya, berdua hadir, bertiga bisa hadir. Ya, berseribu hadir. Tapi maksudnya di situ, saudara, Tuhan hadir untuk apa? Kalau 2-3 orang sepakat, nah ini kompak, sepakat, saudara, Tuhan hadir untuk melakukan pekerjaan kerajaan, saudara. Yaitu salah satunya, saudaraku, adalah mengubah hidup orang yang terikat dengan dosa supaya dilepaskan. Ya, jadi Tuhan hadir untuk supaya kompak itu saling apa, saudaraku, mengubah, ya, dipakai Tuhan saling mengubah, saling membentuk, ya, saling melepaskan dari ikatan-ikatan dosa, saudara. Nah, saudara, jadi kompak itu sebenarnya adalah apa, saudara? Ya, itu seperti alat-alat besi di tangan pandai besi. Pandai besinya Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan Yesus yang membenturkan satu besi dengan besi yang lain. Dia yang mengasah satu besi dengan besi yang lain, saling menajamkan. Nah, perbuatan siapa itu? Perbuatan pandai besinya, saudara. Jadi kita mesti ingat, saudara, kompak itu adalah apa, saudaraku? Ya, itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya, saudara, kita jangan lari dari kompak. Jangan, saudaraku, juga ya kita, saudaraku, ingin membubarkan kompak. Jangan. Seringkali kita ketika dibentuk, ya, ketika ada masalah, konflik di kompak, kita pengen lari. Aduh, Pak Edi, susah sekali, Pak Edi. Ya, aduh, saya baru tahu ini anggota kompak satu ini. Aduh, dia bikin saya ya luka terus, dia bikin saya sakit hati terus. Ya, kita pengen kabur, ya, atau kita pengen singkirkan dia.
Aduh, Pak Edi saya udah gak kuat, singkirin aja. Jangan gitu, saudara. Dia alatnya Tuhan untuk bentuk saudara makin serupa Kristus. Ya, Tuhan bentuk kita di komunitas yang dekat dengan kita, saudara. Ya, kompak kita, suami istri, keluarga kita, saudara, itu kita saling menajamkan, saudara. Dan siapa pandai besinya? Tuhan. Makanya, saudara, kalau kita lagi konflik, jangan lihat istri kita sebagai musuh kita. Jangan lihat anggota kompak kita musuh kita. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Nah, ini minggu lalu kita belajar. Musuh kita adalah apa, saudara? Tipu muslihat yang ditaruh iblis di sini. Ya, jadi melalui anggota kompak, melalui anggota keluarga, Tuhan munculkan. Ya, kamu punya pikiran-pikiran yang gak benar, beresin. Nah, waktu kita beresin, saudara, melalui teman kompak, melalui keluarga, kita berubah kan? Kita makin berubah, makin serupa Kristus. Jadi nggak bisa kita serupa Kristus, saudaraku, tanpa komunitas yang saling mempertajam. Mari kita semangat terus, saudaraku. Kita mau terus dipimpin Roh minggu ini, saudara, supaya kita makin serupa dengan Kristus dan kita makin dapat melaksanakan misi Bapa di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.